Nama saya Ebrisius Nanggur, NIM 2003-02-0195, kelas 1C semester 1, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik, pada video kali ini saya mau menjelaskan atau memberikan kepada teman-teman tentang cara mereview. Pada kesempatan ini saya mau mereview buku ke-10 tugas sosiologi tentang pembangunan, sosiologi pembangunan. Baik, langsung saja pengertian sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pembangunan. Dan masyarakat adalah sebagai tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Sosiologi membangunkan berkembang pesat sejak awal 1960-an. Sosiologi membangun sangat dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran para ahli sosiologi kelas seperti Max Weber dan Durkheim. Sosiologi pembangunan juga membawa dampak pada lahir dimensi baru dalam konsep pembangunan. Menurut Suarjono Swekarto, pengetahuan sosiologi dapat diterapkan dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk memberikan data-data sosiologi yang diperlukan pada tahapan perencanaan, pencarian, penerapan, dan penilaian proses. Pada tahap perencanaan, hasil penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai tahap. Pada tahap evakuasi, pada tahap penerapan, perlu identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, dapat diketahui unsur-unsur yang dapat melancarkan pembangunan yang menghalangi pembangunan. Di sini, pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terancam melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosiologi barat. Salah satunya juga dianut oleh bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi. Modernisasi merupakan tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap tantangan yang dihadap oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara dunia kedua. Negara dunia ketiga juga tidak luput oleh satunya modernisasi ala barat tersebut. Berbagai program bantuan dari negara maju untuk negara dunia berkembang yang mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan semakin meningkat jumlahnya. Namun demikian, kegagalan pembangunan ala modernisasi di negara dunia ketiga menjadi sebuah pertanyaan serius untuk dijawab. Beberapa ilmuwan sosial yang gencar menyerang modernisasi atas kegagalannya ini. Modernisasi ini dianggap tidak ubahnya sebagai bentuk kolonialisme gaya baru. Bahkan Dube pada tahun 1988 menyebutkan seorang musuh atau berbulu domba. Yang pertama yaitu identitas buku. Identitas buku yang pertama, judul buku atau judul review yaitu tentang sosiologi pembangunan, nama pengarang Albert Einstein, tahun terbit 1998, tebal halaman 400. Yang kedua,
Isi buku di sini adalah menceritakan kembali isi buku dalam cerita tersebut. Dalam buku ini tentang sosiologi pembangunan. Isi bukunya itu tentang sosiolog yang selama 2 dekade yang telah menetapkan sendiri tugasnya untuk memahami pola pembangunan dan bagaimana cara mempromosikan suatu hasil kemakmuran, dan sosiologi pembangunan telah berkembang pesat di berbagai negara dan kemudian mempertinjau lapangan dan menawarkan pengenalan dasar isu-isu pembangunan yang melibatkan ketiga negara dunia, yang pada akhirnya para sosiologi itu jatuh miskin dan menjadi modernisasi yang dikembangkan oleh beberapa para ahli. Yang ketiga, isi resensi. Isi resensi di sini yaitu menjelaskan bagaimana kita meringkas hal-hal penting dalam suatu isi buku tersebut yang kita review. Isi resensi tentang sosiologi pembangunan yaitu untuk memahami kesenjangan dalam dan di antara negara yang mendorong kemakmuran yang bekerja, ukuran ketimpangan dan pembangunan. Kemiskinan ada 2 dominasi, yaitu definisi kemiskinan dan subsistem. Definisi berdasarkan analisis relatif, yaitu menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada subsistem yang biasanya menghasilkan angka yang jauh lebih luas yang berada dalam kemiskinan. Kemiskinan ini konsep didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Pada pandangan pertama, metode ini untuk menghitung garis kemiskinan tampaknya handal dan menciptakan kerjasama untuk terus menggunakannya. Dalam pemeriksaan pemerintahan, tampaknya tegas dalam pemeriksaan matriks ASA yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kebutuhan gizi yang tipikal Y yang tidak memperhitungkan komposisi rumah tangga. Dan yang kedua, masyarakat miskin harus memenuhi kenaikan harga bahan pangan. Dan yang ketiga, perkiraan tantangan apakah pakaian yang dibutuhkan. Dan yang keempat, keluarga mendapatkan dan paten pengeluaran. Dan yang kelima, estimasi jarang yang direvisi untuk mencerminkan perubahan adat istiadat. Posisi seorang dalam ekonomi pemerintahan diperoleh melalui kerja keras dan berpartisipasi tinggi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pendekatan terhadap dunia. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan buku. Kelebihan buku yang pertama, bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami. Dan yang kedua, buku ini banyak pesan yang dapat memotivasi. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan sangat jelas. Yang kedua, kelemahan buku. Kelemahan buku yang pertama, pengembaraan tokohnya kurang tepat. Yang kedua, jalan ceritanya atau kronologis ceritanya tidak lengkap. Yang kelima, penutup. Dengan skala isi yang ada dalam cerita ini, buku ini dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu atau semua isinya mengenai suatu pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita dengan pesan-pesan yang ada dalam buku ini. Oke, baik, itu saja hasil review buku kali ini. Semoga para pembaca atau para pendengar dari review buku saya kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa mengerti dengan baik apa yang saya jelaskan. Terima kasih.